Halo, apa kabar bro? Di video hari ini kita lagi mau membahas mengenai bagaimana caranya kita membuat yang namanya slow motion, fast motion, ataupun bahkan reverse pada Adobe Premiere. Sangat gampang sekali. Dan mungkin kalau kalian tanya tujuannya buat apa sih kita membuat sebuah adegan menjadi slow motion, fast motion, ataupun reverse? Begini, jadi teorinya sih bro, kan mata kita ini, kita kalau lihat di dunia nyata, kita tuh nggak pernah melihat yang namanya gerakan yang namanya slow motion, ataupun gerakan yang fast motion, atau apalagi reverse. Misalnya contoh, kalau lu nuang air gitu ya ke gelas, ya lu lihat air ini ya masuk ke dalam gelas dengan kecepatan yang normal. Nggak mungkin kalian bisa melihat sebuah gerakan air dari botol menuju ke gelas, gerakannya pelan-pelan gitu. Itu nggak mungkin. Atau apalagi bahkan air yang dari gelas menuju ke botol kembali atau reverse. Adegan tersebut yang kita tidak pernah saksikan di dunia nyata, pada saat kita melihat adegan yang seperti itu di sebuah video, kita langsung secara otomatis merasakan bahwa adegan tersebut lebih dramatis atau lebih sinematis. This is Sparta! Sekarang, kita akan mencoba membuat adegan slow motion menggunakan yang namanya Adobe Premiere. Nah, kalau kita lihat di layar ini nih, dan kalau kalian nggak ngerti, ini layar ini apa nih, user interface ini apa, project ini apa. Kalau kalian masih nggak paham soal ini, kalian bisa coba klik ke video sebelumnya, karena gue udah jelaskan mengenai basic Adobe Premiere Pro. Tenang aja bro, Adobe Premiere itu adalah program yang sangat simpel sekali untuk digunakan. Nah, kalau kalian sudah ngerti soal basic, kita akan langsung masuk ke Adobe Premiere ya. Nah, di sini gua ada satu buah video. Videonya simple banget, cuman kayak gini doang. Kita lihat, durasinya cuma 16 detik kok nih. Iya, cuma kayak gitu aja. Durasinya 12 detik, kita bisa lihat durasinya 12 detik ya. Ya, jadi video durasinya ada 12 detik, kita bisa lihat nih kayak gini. Iya, jadi dari biasa menjadi kayak gini. Oke, jadi step pertamanya adalah kalian klik kanan di sini. Kalian pilih yang namanya speed or duration. Nah, di sini ada speednya, kita bisa lihat durasinya 12 detik 42 milidetik. Dan ini speednya 100%. Kalau saya bikin speednya menjadi 25%, kalian bisa lihat durasinya menjadi 50 detik. Ya cengli lah. Kan kalau 12 detik, kalau kita bikin kecepatannya cuma 25%, berarti kan 4 kali lebih lambat. Berarti dari 12 detik, kamu kali 4 jadi 50 detik. Jadi kalau sekarang saya klik OK, tuh langsung jadi panjang banget deh. Lihat, sampai ke 48 detik. Sehingga adegan yang tadi berubah menjadi seperti ini. Coba kita lihat. Nah, kayak gitu. Mungkin 25% masih kurang. Jadi kita bikin menjadi 10%. 2 menit. Wah, lebih panjang lagi. Coba kita lihat adegannya. Cukup belum? Coba. Ini terlalu lambat kalau ini. Terlalu lambat. 20%? Nah, ya bolehlah 20%. Nah, kalian kalau lihat, ini kenapa tadi kalau saya set di 10%, kenapa dia kelihatan patah-patah? Karena kita lihat di sini bahwa dia video ini direkam menggunakan 60 frame per second. Nah, makanya kalau 60 frame per second itu, kalau saya bagi 10, berarti 10 kali lipat lebih lambat, itu berarti jadi 6 frame per second. Berarti dalam 1 detik ada 6 frame. Makanya kenapa menjadi patah-patah. Kalau saya bikinnya 20 frame, 20% berarti bagi 5, berarti 60 bagi 5 itu adalah kurang lebih 12 frame per second. 12 frame per second yang lebih halus. Jujur aja sih, kalau bisa sih kita harus mencapai angka 20 frame per second. Oleh karena itu, ada baiknya kalau kalian merekam sebuah adegan menggunakan handphone kalian. Misalnya kalian udah tahu nih, oke, adegan ini saya mau bikin jadi slow motion gitu ya. Kalian langsung rekam saja menggunakan frame per second yang paling tinggi. Biasanya misalnya 120 frame per second. Apa 240 frame per second. Ya kalau dengan 240 frame per second, kita bikin kecepatannya jadi 10 kali lipat lebih lambat, kita masih bisa dapat 24 frame per second. Nah,
Ini adalah cara pertama untuk membuat yang namanya slow motion. Tentu saja kalau kita mau menjadi lebih cepat, kamu klik kanan, pilih speed duration, kamu bisa masukin 200%. Nah, tadi adegannya 12 detik menjadi 6 detik. Sehingga jadi seperti ini. Cus. Nah, itu adalah adegan yang menjadi tambah cepat 200%. Atau kalau kalian mau bikin reverse juga bisa. Kalian klik kanan, speed duration, kalian pilih reverse. Pas kalian pilih reverse, anggap aja speed duration-nya kita ganti menjadi 25%. Jadi lambat, reverse-nya lambat, jadinya kayak gini nih. Coba kita lihat hasilnya. Keren juga kan? Lumayan kan jadinya kan? Ini memang kalau untuk reverse itu adalah sebuah adegan yang lumayan memakan prosesor. Lumayan intensif. Nah, itu adalah reverse. Nah, itu adalah metode pertama. Metode pertama adalah menggunakan kita klik kanan speed duration. Nah, anggap sekarang saya kembalikan lagi semua seperti semula. Oke, semua sudah kembali seperti semula. Bagaimana kalau saya mau bikinnya kayak gini? Ini kan mobil jalan. Weng, kayak gitu ya kan? Saya maunya adalah dia masih cepet, tapi pas dia sudah mendekat, pas dia lewat, dia langsung slow motion. Just kayak gitu. Nah, itu tidak bisa menggunakan cara yang tadi. Cara yang tadi kita klik kanan speed duration itu nggak bisa. Jadi yang kita mesti lakukan adalah di sini saya gedein dulu. Ini kan layernya ada V1, V2, V3, ada 3 buah layer untuk video. Saya gedein, ini saya arahin mouse saya ke ujungnya. Saya gedein dulu, oke. Nah, by default sebenarnya di sini ada satu buah garis nih. Kalian lihat kan garis ini? Garis ini kalian bisa naikin turunin, itu akan menandakan opacity. Lihat nih, opacity 100%. Ini kalau saya turunin, jadi 23,5%. Jadinya opacity-nya turun. By default itu adalah opacity. Kita nggak mau opacity. Jadi kita klik kanan. Kita di sini ada yang namanya show clip keyframe, dan di sini ada pilih time remapping dan speed. Nah, ini nih yang kita mau mainin. Kita pilih speed, oke, udah dapet. Nah, setelah itu, ini ada garis ini kita bisa naikin dan turunin. Dia akan mengubah time remapping, sama seperti tadi saya naikin turunin buat mengubah opacity. Kali ini dia akan mengubah time remapping ini. Coba ya, saya turunin dia ke 50%. Nah, kamu bisa lihat dia berubah 50% dan bahkan durasi filmnya jadi 26 detik. Jadi 26 detik. Oke. Nah, tapi kalau ini saya gerakin kan langsung bergerak semuanya. Nah, kali ini kita mesti nambah yang namanya keyframe. Kalau kalian nggak tahu keyframe, kalian bisa cek video yang sebelumnya. Saya ada jelaskan secara panjang lebar mengenai keyframe. Kita mesti tekan tombol kontrol, kita klik di sini, tempat yang dimana kita mau ada perubahan kecepatan. Kita klik sekali, dia langsung ada kayak ginian. Di sini, saya jadi ada 2 buah garis. Ada garis yang di sini sama garis yang di sini. Kalau saya gerakin garis yang di sini, ini nggak berubah. Contoh, misalnya ya, ini kan saya di 100%. Saya di garis yang sesudah ini, saya mau turunin dia menjadi 20%. Nah, jadi kayak gitu nih. Kamu bisa lihat bahwa di sini masih tetap 100%. Di sini dia tetap 100%, tapi pas sampai sini dia turun jadi 20%, sehingga adegannya jadi seperti ini. Coba kita lihat. Nah, jadi dia cepat. Nah, pas sampai sini dia jadi pelan, ya. Tapi itu kan terlalu kasar karena di sini nggak ada easing-nya sama sekali. Oleh karena itu, saya akan tambahkan easing-nya di sini. Kalau kalian lihat di sini, saya bisa geser ya ke kanan, sehingga dia kecepatannya turunnya pelan-pelan. Kamu lihat di speed yang di sini nih ya. Kalau tadi kan dia dari 100 langsung jadi 20%. Kalau sekarang dia pelan-pelan turunnya tuh. Nah, kalau saya klik ke tengah-tengahnya ini di sini, kalau saya klik ke sini, saya bahkan bisa memainkan grafiknya di sini. Jadi biar lebih mulus lagi. Ya, jadi kayak gini. Nah, coba kita lihat sekali lagi. Nah, habis itu pas saya mau lagi menambah sebuah keyframe di sini nih. Jadi saya maunya dia slow motion cuma sebentar, habis itu dia kembali kencang lagi. Jadi saya pencet tombol control, saya klik di sini, dan kali ini yang di bagian sini saya mau kembalikan dia ke 100%. Berarti saya naikin lagi nih ke 100% di bagian sini. Oke, 100%. Habis itu biar nggak terlalu jumplang, ini dari 20% jadi 100%. Kalian lihat di sini, dari 20% jadi 100% terlalu ekstrim banget. Saya tambahkan yang namanya biar lebih halus sedikit. Nah, jadi kayak gini grafiknya. Ini kan lebih rapi nih kan, jadi turun, habis itu dia naik lagi. Oke.
Sehingga adegannya menjadi seperti ini. Coba kita lihat lagi. 100% kecepatan. Habis itu turun jadi 20%. Habis itu cepat lagi jadi 100%. Nah, ini yang disebut sebagai time remapping. Dengan menggunakan time remapping, kalian bisa membuat berbagai macam jenis adegan menjadi lebih dramatis. Ya, misalnya contohnya kayak tadi, itu kan berarti adegan pas satu mobil yang lewat, mendekat, dia langsung slow motion, habis itu lewat lagi, dia langsung jadi kencang lagi. Bahkan tidak hanya itu, kalian, kalau tadi kan saya set ini 100%, kalian bisa set ini menjadi 200% juga bisa. Nah, contohnya adalah menjadi, misalnya contoh sebelumnya di 200%. Ya, dari 201% gitu ya. Jadinya dia lebih cepat lagi. Nah, oke, kita coba tes lagi. Nah, kalian bisa membuat segala sesuatu hal yang kayak gitu. Ya. Dan tentu saja kalau ini kan adegannya adalah adegan yang forward ya. Kalau kalian mau bikin dia jadi reverse dengan kondisi yang sekarang ini, kalian tinggal klik kanan, pilih speed and duration. Pilih di reverse speed, maka dia akan otomatis jalannya mundur. Thank you sudah nonton video ini. Ini adalah video yang nomor 3 yang gua rekam menggunakan proses yang dimana gua tidak membuat kerangka karangan sama sekali. Gua hanya membuat sebuah judul video dan habis itu gua akan menganggap bahwa kamera ini adalah teman baik gua. Jadi gue gak kepikiran soal kualitas video yang dihasilkan. Ya gue anggap aja kayak lagi ngobrol-ngobrol sama teman gitu loh. Nah, kalian suka gak kalau videonya direkam dengan cara seperti ini? Jujur aja sih kalau bagi gue suka banget ya merekam dengan seperti ini ya. Gue sama sekali tidak perlu lagi bikin kerangka karangan. Bahkan gak perlu mikirin soal banyak hal. Fun banget jadinya syuting video yang seperti ini. Tidak hanya sekedar fun, gue ngomong juga jadi lebih lancar. Ya lebih normal lah boleh dikatakan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like dan juga jangan lupa subscribe ke channel gue ya. Karena nanti di video berikutnya, gue mau memberikan sebuah tutorial mengenai bagaimana caranya kita melakukan editing video. Nah, bagaimana tuh caranya kita bisa editing video dengan cepat. Nah, itu sebenarnya sebuah topik yang sangat luar biasa bagus. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian yang suka bikin-bikin video ataupun mungkin YouTuber-YouTuber yang menurut kalian kualitas videonya, production value-nya masih tidak terlalu tinggi gitu. Jangan lupa share video ini ke mereka. Bye-bye!